Surat Al-Isra ayat 1 menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu diperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hadis-hadis juga ikut merekam perjalanan itu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kemudian ada pertanyaan yang sampai kepada saya. Bagaimana mungkin masjidnya itu dipakai sebagai tujuan kalau masjidnya sendiri belum dibangun? Bagaimana mungkin Nabi itu Isra ke Masjidil Aqsa kalau masjidnya saja itu belum ada? Kalau masjid di sini berarti bangunan dengan kubah dan mihrab. Maka ada inkonsistensi di dalam Al-Quran, ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Bangunan Al-Aqsa baru berdiri di akhir abad pertama Hijriah, sekitar puluhan tahun setelah Nabi wafat. Oke, ini pertanyaan valid. Tapi jika kita buka tafsir paling tua mendekati peristiwa atau mendekati Nabi yang ditulis abad kedua Hijriah, sebenarnya kita akan melihat bagaimana ulama 1 hingga 2 generasi para sahabat ya membaca kata masjid di ayat ini cukup mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Mufasir tertua yang utuh dan sampai kepada kita di masa sekarang adalah tafsir Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Dia adalah ulama tafsir yang wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Dan di dalam tafsirnya, jilid 2 halaman 513, beliau menjelaskan ayat ini. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Komentar Muqatil bin Sulaiman pada frasa ilal Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis. Cuma 3 kata itu aja, yakni Baitul Maqdis. Muqatil bin Sulaiman tidak menyebut bangunan apapun. Yang dirujuk hanya nama kawasan, ya semacam rumah yang disucikan atau wilayah yang disucikan. Dan ini ternyata bukan hanya Muqatil bin Sulaiman. Yahya bin Salam, ulama tafsir Basra Afrika yang wafat tahun 200-an Hijriah, menulis hal yang sama persis di tafsirnya jilid 1 halaman 101, yakni Baitul Maqdis. Yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis. Dia mengatakan ini 50 tahun setelah Muqatil bin Sulaiman dengan rumusan yang cukup identik. Ditambah lagi Abdul Razak As-Sun'ani. Beliau adalah ulama hadis dan tafsir dari Yaman. Wafatnya sekitar 211 Hijriah. Di tafsirnya jilid 2 halaman 282, beliau mengutip riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tentang malam Isra tersebut. Rasulullah SAW disebut menunggangi al-buraq, semacam hewan yang oleh teks Arabnya disebut allazi kanat tarkabuhul anbiya qabli, yang biasa ditunggangi oleh para nabi sebelum aku, yaitu Nabi Muhammad. Coba kalian perhatikan apa yang sedang dikatakan teks tersebut. Kalau buraq sudah biasa membawa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kemana mereka pergi? Implisit di teks tersebut ke tempat yang sama, yaitu Baitul Maqdis, yang Muqatil bin Sulaiman dan juga Yahya bin Salam menyebutkan bahwa ini adalah Baitul Aqsa. Jadi sudah ada 3 macam mufasir tertua yang mendekati peristiwa yang dekat dengan periode Nabi punya satu konvergensi. Al-Aqsa adalah kawasan yang sudah dikenal para nabi jauh sebelum bangunan apapun itu berdiri di sana. Sekarang kita masuk ke hadis. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Masajid, hadis nomor 520. Imam Muslim ini kan wafat sekitar tahun 261 Hijriah dan kitabnya adalah salah satu dari 2 kitab paling otoritatif yang kita miliki. Abu Dzar bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awalun?" Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali didirikan di muka bumi ini? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Lantas Abu Dzar bertanya berikutnya, Summa ayun, lalu mana lagi? Dan Nabi menjawab, Masjidil Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, Kam bainahuma, berapakah jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Atau berapakah jarak antara keduanya? Jawab Nabi adalah arba'una sanah, 40 tahun. Hadis ini juga ada di Sunan Ibn Majah, hadis nomor 753, sanadnya sama, matanya pun ya nyaris identik. Kalau masjid di hadis ini berarti bangunan, ya maka Al-Aqsa sudah berdiri 40 tahun setelah Masjidil Haram dong. Masjidil Haram sendiri menurut tradisi Islam dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Artinya Al-Aqsa itu sudah berdiri ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Apalagi sebelum bangunan Al-Aqsa yang kita kenal sekarang. Nah, di literatur generasi awal, Nabi Yakub itu kan bermalam di tempat itu, bermimpi tangga ke langit. Kemudian Nabi Daud membangunnya. Lalu Nabi Sulaiman menyempurnakannya, dan terakhir Bukhtanasar
Nasor merobohkannya. Ibnu Qutaibah, ulama tarikh yang wafat tahun 276 Hijriah, merangkum sejarah ini di kitab Al-Ma'arif halaman 561. Jadi apa yang dimaksud Nabi dengan kata wudi'a atau ditetapkan di dalam hadis Abu Dzar tadi? Ternyata yang didirikan atau yang ditetapkan bukanlah bangunannya, tapi penetapan tempat itu sebagai tempat suci. Dan kata masjid di sini dalam pemahaman generasi yang merekam hadisnya persis di periode ayat itu turun dan di periode Nabi hidup, berarti sebuah wilayah atau tempat yang ditandai untuk sujud tanpa syarat adanya struktur bangunan atau tanpa syarat adanya arsitektural. Coba kalian uji lagi premis penanya tadi. Sekali lagi, kalau masjid di dalam Al-Quran dan hadis itu berarti bangunan dengan kubah dan mihrab, masalahnya itu tidak berhenti di Al-Aqsa saja. Problem yang sama juga muncul untuk Masjidil Haram. Bukankah ayatnya tadi kan berbunyi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa al-ayah, dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Ka'bah kawan-kawan memang sudah ada di era Nabi, tapi Masjidil Haram sebagai bangunan masjid yang melingkupi Ka'bah dengan dinding, atap, lampu kristal, dan kapasitas jutaan jamaah itu produk berabad-abad belakangan. Di era Nabi, Ka'bah itu kan berdiri di tengah ruang yang sangat terbuka. Tidak ada bangunan masjid dalam pengertian infrastruktur atau arsitektural masa modern yang melingkupinya. Tapi Al-Quran berkali-kali menyebut Masjidil Haram, dari pemalingan kiblat di Al-Baqarah ayat 144, larangan orang musyrik untuk memasukinya di At-Taubah ayat 28, sampai surat Al-Anfal ayat 34. Kalau premis penanya konsisten, ya semua ayat ini juga bermasalah karena bangunan masjidnya itu belum ada di era Nabi. Tapi kan tidak ada yang protes tentang ayat-ayat itu kan. Sejauh yang saya tahu tidak ada yang memprotes itu. Makanya ada sesuatu yang salah dengan premisnya, premis dari pertanyaan yang di awal tadi, dan yang salah ada di asumsi tentang kata masjid itu sendiri. Saya akan mengajak kalian ke salah satu sumber lagi, namanya Akhbar Mekah karya Al-Azraqi. Beliau adalah ulama Mekah yang wafat setelah tahun 250 Hijriah. Jadi kitab ini adalah dokumentasi paling tua tentang sejarah dan geografi di Mekah. Pada jilid 2 halaman 62 di bab tentang batas-batas Masjidil Haram, Al-Azraqi mengumpulkan beberapa pendapat. Di antaranya adalah ucapan Atha bin Abi Rabah, mufti besar Mekah dari kalangan tabi'in yang wafat sekitar tahun 114 Hijriah. Coba kalian perhatikan tahun yang tadi saya sebutkan. Kalau Muqatil bin Sulaiman itu wafat 150 Hijriah, maka Atha itu hidup satu generasi sebelumnya, di akhir abad pertama Hijriah, masa di mana para sahabat itu masih ada dan golongan tabi'in masih banyak yang hidup. Pernyataan Atha seperti ini: Al-Masjidil Haram al-haramu kulluhu. Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram. Inilah yang disebut dengan wilayah suci yang berbatas dengan tanda-tanda di pinggir Makkah. Jadi tidak hanya Ka'bah doang. Dalam paradigma Atha, masjid adalah penanda status spasial. Ini bukan kategori arsitektural, yaitu tempat yang ditetapkan suci untuk sujud kepada Allah, meskipun ada atau tidak ada bangunan di sana. Jadi yang menentukan statusnya adalah penetapan kesuciannya, bukan bangunan di dalamnya. Dan di kitab yang sama, Al-Azraqi juga mencatat riwayat dari Abu Hurairah tentang batas Masjidil Haram, yaitu dari Hazwarah sampai ke Mas'ah. Ada juga riwayat dari Abdullah bin Amr bin As tentang asas masjid yang diletakkan Nabi Ibrahim dengan batas geografis yang cukup konkret. Tapi mau bagaimanapun batasan-batasannya, semuanya itu merujuk pada sebuah kawasan, bukan sebuah bangunan arsitektural. Jadi, atau tidak sendirian dalam pembacaan ini. Singkatnya, kata masjid di dalam Al-Quran dan juga hadis secara umum, termasuk dalam ayat yang sedang kita perbincangkan, punya pemaknaan berlapis. Ia bisa merujuk Ka'bah saja, atau bangunan yang melingkupinya, atau seluruh tanah haram, atau bahkan kota Mekah secara umum. Akan tetapi, untuk konteks ayat Isra, ketika menyebut Masjidil Aqsa, penanya tadi itu kan sudah berasumsi kata ini bermakna tunggal, yaitu sebuah bangunan masjid bernama Al-Aqsa. Ya, seperti Masjid Istiqlal misalnya. Padahal, dalam paradigma generasi yang menerima ayat itu, yang juga menerima hadis tentang itu, hingga generasi awal Islam abad kedua hingga ketiga Hijriah, kata masjid itu merujuk pada kawasan atau lokus suci tanpa atap. Dan dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang bertanya Masjidil Aqsa belum dibangun di masa Nabi Isra punya asumsi bahwa masjid di masa itu adalah bangunan bermihrab dan punya kubah, sama seperti kategori kita di abad ke-21. Bagi yang belum tahu, asumsi seperti ini disebut anakronistik. Maka pertanyaan kenapa Nabi Isra ke
masjid yang belum dibangun? Sebenarnya pertanyaan ini tentang bahasa, kawan-kawan, bukan sepenuhnya tentang sejarah. Muqatil bin Sulaiman, Yahya bin Salam, dan Abdul Razak membaca Al-Aqsa sebagai kawasan atau juga membaca Masjidil Haram sebagai wilayah. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang membutuhkan bangunan untuk mendefinisikan Masjidil Aqsa itu seperti apa. Bagi saya, penanya tidak salah berpikir. Logikanya konsisten kok, kalau premisnya benar. Yang jadi masalah ada di satu premis, bahwa kata masjid di teks abad ke-7 punya makna yang sama dengan masjid dalam benak kita hari ini, punya makna yang sama dengan masjid dalam benak manusia modern di masa sekarang. Itulah anakronisme, memindahkan kategori modern ke teks lama, lalu menemukan inkonsistensi dalam Al-Quran yang sebenarnya tidak ada di teks aslinya. Membaca teks tua dengan kosakata kita sendiri itu jelas berisiko, kawan-kawan, karena kita bisa bertemu dengan banyak sekali inkonsistensi Al-Quran yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Karena bagaimanapun, dokumen abad kedua Hijriah tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan manusia abad ke-21 tentang masjid. Tapi kalau kita mau membaca pelan-pelan dokumen-dokumen itu, ya sebenarnya ini kan sudah selesai dan pertanyaan itu sudah dijawab jauh sebelum pertanyaan itu kita ajukan kan. Syarul Mulabas, ini Pak Penjangan Tor, sampai jumpa.